Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun pada bab 6 ini, di mana bab 6 merupakan penjelasan tentang install Linux atau Linux installation. Baik, sebelum itu kita akan mengetahui apa saja yang akan kita pelajari dalam Linux installation ini. Yang pertama yaitu download dan install VirtualBox, kemudian install Debian, lalu install Ubuntu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu VirtualBox. Jadi VirtualBox itu adalah merupakan platform virtual mesin yang mana banyak sekali platform VM kecuali VirtualBox atau selain VirtualBox. Misalnya VMware, Workstation, dan platform dan lainnya. Namun yang gratis dan tidak berlisensi itu hanya VirtualBox. Dan karena VirtualBox itu sendiri fiturnya yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. Dan apa itu virtual mesin? Virtual mesin karena saya sering sebut pada video sebelumnya tentang virtual mesin atau VM atau GUS. Itu merupakan suatu software yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Jadi contoh di laptop saya bisa membuat server, terus saya bisa membuat komputer, terus bisa membuat router dan lain-lain. Jadi virtual machine itu merupakan software yang digunakan untuk media pembelajaran. Dan jadi kalau misalkan teman-teman belajar konfigurasi server atau lainnya, jadi teman-teman gak harus beli servernya langsung. Dan untuk instalasinya di website atau virtual websitenya atau virtualbox.org, kita bisa langsung saja install. Kita bisa masukkan websitenya yaitu virtualbox.org. Kita enter saja. Nah, baik, ini adalah tampilan websitenya. Jadi teman-teman bisa di sini ya, teman-teman jika sudah mempunyai VirtualBox-nya tidak usah mendownload lagi. Namun jika yang belum punya bisa ke download. Lalu di sini terdapat VirtualBox versi 7.0 dan teman-teman bisa menginstalnya di sini. Kalau Microsoft OS teman-teman Windows pakai Windows, jika Mac OS ya pakai Mac OS, dan jika Linux pakai Linux, dan lainnya juga disamakan saja dengan host OS teman-teman. Dimana host OS saya itu Windows, jadi saya pilih yang Windows. Dan di sini otomatis akan terinstall. Namun karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu menginstal ulang. Nah, jika sudah, jadi kita akan download di dalam Chrome, yaitu dengan searchingnya yaitu download Debian server. Nah, kita cari yang kita download yang ini, yaitu downloading Debian http/ftp. Kita buka saja, lalu kita ke bawah scroll. Nah, di sini kita download yang dpd yang
download semuanya, yaitu yang terus kita pilih yang AMD 64. Kita klik saja. Nah, di sini kita pilih yang ISO Debian 12.5. Kita klik dan selanjutnya di sini langsung terinstall ya Debiannya. Oke, karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Jadi saya batalkan. Nah, kemudian kita akan coba menginstalnya, itu buka VirtualBox. Nah, baik, di sini saya buka VirtualBox-nya dan di sini ada Ubuntu server yang waktu video sebelumnya kita sudah membuat Ubuntu server dan Ubuntu clone-nya. Yang seterusnya kita akan coba menginstal. Ke sini kita akan membuat ke new, lalu kita buat Debian. Nah, di sini kita pilih Linux dan di sini Debian 64. Nah, bagian sini itu akan mengikuti namanya. Seperti saya contoh namanya virtual. Nah, di sini itunya akan ke blok, diam saja, tidak dapat mendeteksi. Jika kita coba Ubuntu, maka dia akan berubah menjadi Ubuntu. Jadi karena saya akan menginstal Debian, jadi saya namanya Debian. Lalu kita kalau sudah next saja, lalu di sini saya default saja. Lalu di sini saya 20 GB saja, lalu finish. Nah, lalu kita akan coba start Debiannya. Kita tunggu. Nah, baik, di sini kita diminta untuk memasukkan file ISO-nya yang itu. Kita di sini opsinya yaitu ada yang Ubuntu Live Server dan Desktop dan Debian. Nah, jika kalian belum ada opsi Debian di sini, maka kalian perlu ke Other. Lalu kalian cari file ISO yang tadi sudah kita download. Yaitu saya di sini ada Ubuntu Debian 12. Nah, kita pilih yang Debian udah 12 ini, kita klik lalu kita open. Nah, di sini jika sudah kita mount and retry boot. Nah, di sini kita graphical install saja dan di sini ada dua opsi yaitu install dan graphical install. Nah, kita pilih yang graphical install aja karena itu sudah mudah. Dan yang kalau yang install ini maka dia akan cuman CLI-nya saja. Jadi kita grafik install saja lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk dan kita milih yang di sini kita pilih yang bahasa Indonesia saja karena itu akan lebih mudah. Dan di sini kita pilih Indonesia, lokasinya. Lalu di sini mengatur keyboard kita Inggris Amerika saja. Kita lanjutkan, lalu di sini kita tunggu untuk mendeteksi dan kait media instalasi.
Nah, di sini kita kasih nama nama hostnya. Kita di sini Arjun saja, lalu enter. Kita nama domainnya yaitu arjun.com. Kita enter saja. Nah, kita di sini kita diminta untuk memasukkan atau membuat kata sandi root. Jadi di dalam Debian ini terdapat dua kata sandi, yaitu kata sandi untuk login yang seperti pada Ubuntu server dan kata sandi root. Dan biasanya kata sandi root itu dibuat lebih rumit karena kalau sudah ketahuan oleh orang lain itu bahaya. Dan kita di sini karena untuk belajar, jadi kita mudah saja, yaitu 1 2 3 4 5, lalu kita ke bawah dan di sini 1 2 3 4 5. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap saya, Arjun Juniarsyah. Lalu kita enter. Lalu di sini kita akan memberi nama Arjun saja. Lalu di sini kita masukkan kata sandi untuk penggunanya atau untuk yang login itu. Kita samakan saja 1 2 3 4 5, lalu enter. Maaf, kita 1 2 3 4 5, lalu yang ke bawahnya 1 2 3 4 5. Kita enter. Nah, di sini kita dimintakan untuk mengatur waktu wilayah kita. Karena saya berada di wilayah Jakarta, jadi saya yang WIB. Kita enter. Jika sudah prosesnya, kita pilih gunakan seluruh harddisk, lalu kita enter, pilih yang ini. Nah, lalu kita semua berkas dalam satu partisi, kita enter. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini kita pilih yang selesai paling bawah itu, lalu enter. Kita di sini ada opsi tidak dan ya, kita pilih ya. Nah, di sini kita sedang proses memasang install dasar. Jadi kita karena ini mungkin akan lama, jadi saya akan skip saja. Nah, di sini kita pilih tidak saja, lalu kita enter. Di sini sedang memasang dan memilih perangkat lunak. Di sini kita pilih perangkat lunak yang ingin kita gunakan seperti GNOME, XTC, dan lain-lain. Karena saya tidak akan menggunakan GNOME, jadi saya uncheck saja. Dan untuk Debian desktop kita pilih karena URA di dalamnya, jadi kita bisa mengkonfigurasi server kita. Dan yang paling bawah kita pilih. Nah, di sini sedang proses install. Karena prosesnya cukup lama, jadi saya akan percepat saja karena ini sampai 1400-an. Jadi kita percepat saja videonya. Nah, di sini sudah selesai installnya, lalu kita pilih yang bawah ini, lalu enter.
Nah, di sini sedang menyelesaikan instalasi, kita tunggu saja. Nah, jika sudah selesai akan seperti ini tampilannya. Kita akan masukkan di sini kita klik saja yang Arjun Juniarsa, kita masukkan password yang untuk login, bukan password root. Jadi kita masukkan 12345. Kita enter saja lalu kita tunggu. Nah, lanjut. Nah, ini dia tampilan dari Debian-nya. Kita masuk saja lalu kita tunggu karena akan ada opsi lagi. Nah, di sini kita pilih yang bahasa Indonesia. Kita enter lalu pilih yang Inggris AS ini, lalu kita selanjutnya. Nah, untuk akun saya lewati saja lalu kita mulai Debian-nya. Nah, ini dia tampilannya Debian dan kita lanjut ke install Ubuntu. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah membuat Ubuntu server. Jadi kita akan remove saja dengan cara klik kanan remove. Nah, kita akan memilih delete all files karena remove only takutnya akan ada yang tertinggal filenya. Jadi kita delete all file, lalu yang clone-nya juga sama, klik kanan remove lalu delete all file. Lalu kita ke tools, lalu kita akan membuatnya lagi Ubuntu server yang baru. Nah, kalau teman-teman belum mempunyai Ubuntu servernya, jadi kita download dulu dengan cara ke Chrome lalu kita ketikkan Ubuntu release. Nah, lalu kita search saja dan di sini kita pilih yang paling atas yang Ubuntu release. Kita klik, lalu di sini tampilan websitenya kita pilih yang Ubuntu 22 karena ini Ubuntu yang terbaru. Kita klik. Lalu di sini ada dua opsi yaitu desktop image dan server install image. Karena kita ingin menggunakan server Ubuntu server, jadi kita klik yang server install, lalu kita klik di sini yang 64 bit. Nah, kita di atas ini sudah terinstall ya, karena saya sudah menginstalnya jadi tidak perlu menginstal ulang. Nah, jika sudah menginstalnya kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Nah, di sini kita pergi ke tools lalu kita new. Nah, di sini kita buat lagi dengan nama Ubuntu server. Dan type-nya kita pilih Linux dan ininya kita pilih yang Ubuntu 64 bit. Kita next, lalu di sini saya menggunakan prosesor 2 saja, lalu next. Nah, di sini kita harddisknya sudah 25 GB saja dan maksimalnya 2 tera. Kita next, lalu di sini finish. Kita akan coba start Ubuntu servernya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Ubuntunya, tapi di sini kita diminta file ISO-nya, lalu kita pilih saja yang ini yang tanda panah, lalu kita ke order karena belum ada opsi pilihan, jadi kita ke order, lalu kita cari
file atau Ubuntu servernya. Nah, saya menyimpannya di sini. Lalu kita klik saja Ubuntu server yang 22 yang AMD 64, kita open. Lalu kita mount and retry boot. Nah, di sini sudah ya dalam proses. Nah, di sini kita try Ubuntu try install. Di sini kita tunggu ya. Nah, di sini proses installnya sedang. Nah, di sini kita cari yang bahasa Indonesia agar memudahkan dalam proses install. Kita cari ke bawah, ke atas, lalu kita pilih yang bahasa Indonesia, lalu kita enter saja. Nah, di sini kita down saja, dan di sini juga default saja down. Lalu proxy address kita lewati saja karena belum belajar, jadi kita lewati. Yang ini juga kita lewati, down saja. Nah, di sini kita continue ya, pastinya kita tunggu, lalu kita pilih default saja ya, seperti ini sudah benar. Lalu kita down, lalu di sini kita down juga, lalu kita continue, dan di sini kita masukkan namanya. Saya masukkan namanya yaitu your name. Nah, di sini kita masukkan namanya Arjun, dan di sini yang di bawah yang ini Arjun juga, yang ini kita Juns. Lalu passwordnya kita mudah saja, 12345, lalu kita down. Nah, di sini kita down, lalu di sini kita yang installnya kita enter, lalu kita down, lalu di sini langsung down saja. Dan ini proses installnya kita tunggu, karena ini prosesnya akan lama, jadi saya akan skip saja video installnya. Berisik. Kita akan coba username, lalu masukkan yaitu Jones, kita enter, lalu passwordnya 12345, enter. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini sudah bisa ya login, dan kita mungkin video bab 6 ini selesai sampai sini. Kita lanjut pada bab selanjutnya.